Shalom, shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Apa kabar? Kami yakin bahwa kita semuanya dalam sukacita Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan saudara dan kami semuanya. Pada malam hari ini kami akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa semuanya sampai pada pukul 22, dan acara ini merupakan acara doa. Jadi mulai dari sekarang bisa menghubungi kami di 0812 88 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, atau di 0857 81 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali. Kirimkan pokok doa saudara dan format nama, spasi, kemudian pokok doanya apa, kirim ke kedua nomor tadi, nanti kita akan bacakan dan doakan. Ya, Bapak Nobi akan memimpin kita dalam doa. Iya, shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikasih Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali acara malam ini. Mari kita siapkan hati dan kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kembali kami datang kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang Kau sudah berikan buat setiap kami. Kembali kami boleh berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang bertugas malam ini Tuhan. Bahkan semua yang mendukung acara ini Tuhan. Sound systemnya kami pakai, bahkan untuk komputer, jaringan listrik, semuanya Engkau berkati biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan lewat program ini Tuhan, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV boleh diberkati. Karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar lewat firman-Mu mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi buat semua pendengar atau semua pemirsa Bible TV. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau memberkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biar lewat firman Tuhan pemulihan terjadi, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi buat semua pendengar. Kami juga berdoa buat setiap keluarga kami yang ada di rumah atau dimanapun berada saat ini Tuhan. Engkau bentengi setiap keluarga kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Perlindungan Allah sempurna buat keluarga kami, bahkan semua pemirsa Bible TV dan juga Sobat Prestasi yang sedang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Iya, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Timotius Sadono. Selamat mendengarkan. Salam mujizat. Kekasih-kekasih Tuhan, saya Timotius Sadono akan menyampaikan firman mujizat untuk Anda semua. Biarlah Anda bersama saya membuka roh, jiwa, dan hati Anda. Sebab firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam kesempatan yang indah ini saya akan sampaikan firman dengan judul mujizat kelahiran baru. Mujizat yang terbesar itu bukan orang lumpuh menjadi berjalan, buta melihat, bahkan mungkin mati menjadi bangkit. Tapi mujizat yang terbesar adalah hidup kita diubahkan. Harusnya kita binasa di neraka karena dosa kita, tapi kita dilahirkan baru dan menerima kehidupan kekal. Karena itu sebelum nanti hamba-hambanya, para host menyampaikan doa-doa mujizat untuk Anda dan saya akan menerima firman mujizat dengan judul mujizat kelahiran baru. Nasnya saya ambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai selesai. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Kekasih-kekasih Tuhan, tentunya yang tahu mujizat-mujizatnya Yesus buat bukan hanya Nikodemus. Banyak mus-mus yang lainnya. Mungkin Zebedeus, mungkin Sakius, mungkin Bartimius. Tetapi ini ada seorang yang bernama Nikodemus datang kepada Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah Rabi. Dan yang dahsyat, dia datang dengan penuh kerinduan. Biarlah sementara Anda mengikuti program ini, menantikan mujizat-mujizat kesembuhan atas tubuh Anda dari sakit, atau mungkin ekonomi Anda dari yang terpuruk, keluarga Anda yang bermasalah, itu nggak salah.
Karena Yesus datang untuk memberi Anda mukjizat dan kesembuhan dalam segala hal. Namun ada mukjizat yang terbesar yang Anda harus terima, yaitu mukjizat kelahiran baru. Jika Anda di dunia ini cuma lahir sekali, maka Anda bisa mati 2 kali. Dan jika Anda lahir 2 kali, Anda hanya akan mati 1 kali. Detailnya seperti ini. Kalau Anda hanya lahir sekali dari rahim mama saudara, maka Anda akan mati 2 kali, yaitu mati dikubur dan mati kekal di neraka, karena semua orang berdosa harus binasa. Tetapi jika Anda lahir 2 kali, pertama lahir dari rahim mama saudara, dan yang kedua lahir baru, maka Anda akan hanya mati 1 kali, mati dikubur, setelah itu tidak mati di neraka. Dan yang dahsyat, ada janji Tuhan nih, jika kita masih hidup dan Yesus datang waktu kita masih hidup, bahkan kita tidak akan mati sekalipun, kita tetap hidup selama-lamanya. Kita diubahkan memiliki tubuh yang baru. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah firman mukjizat ini menjadi dasar untuk saudara dan saya menerima yang namanya mukjizat dalam segala hal. Mari kita lihat, ada 4 langkah utama bagaimana Anda dan saya menerima mukjizat kelahiran baru. Apalah artinya Anda disembuhkan dari kanker, tumor, tapi setelah itu kita meninggalkan Tuhan, murtad, dan kita binasa di neraka selamanya. Apalah artinya kita dipulihkan, ekonomi kita terpuruk sehingga kita menjadi sangat kaya, tapi kita meninggalkan Tuhan Yesus dan kita binasa selamanya. Apalah artinya Anda memiliki keluarga yang dipulihkan, bahagia, beranak cucu, tapi kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena itu, bukan hanya berhenti Anda menerima mukjizat fisik, mukjizat ekonomi, mukjizat kesembuhan, pemulihan, tapi juga mukjizat keselamatan yang kekal, yaitu mukjizat kelahiran baru. Maaf ini saya mulai agak emosi, semangat. Ada 4 langkah utama. Saya akan mulai dari langkah yang pertama, yaitu merendahkan diri. Ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus seorang pemimpin agama, at least dia terhormat, dihargai. Tapi dia pada waktu malam datang kepada Yesus. Sekalipun dia pemimpin agama, tapi dia merendahkan diri. Saya masih ingat Sakius, dia pemungut cukai yang terhormat, dia naik pohon ara, merendahkan diri, melepaskan kehormatannya. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Allah. Barang siapa menyombongkan diri, dia akan dijatuhkan oleh Allah. Rendahkanlah dirimu. Waktu saudara mau merendahkan diri, ada perkara-perkara besar yang sedang tersedia untuk Anda. Air selalu mengalir dari atas. Jadi Anda yang rindu kemuliaan air daripada Tuhan, rendahkan dirimu. Orang yang merendahkan diri dikatakan menganggap yang lain lebih utama. Engkau lebih utama dari saya. Teladan merendahkan diri yang luar biasa adalah Yesus. Dia adalah Allah yang merendahkan dirinya sehingga menjadi manusia. Dikatakan kalau kita merendahkan diri, kita tidak akan mencari kepentingan atau puji-pujian diri sendiri yang sia-sia. Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Supaya Anda dan saya menerima mukjizat kelahiran baru seperti Nikodemus, rendahkan diri Anda. Baik, tentu yang pertama kepada Tuhan, kedua kepada sesama Anda. Suami yang merendahkan dirinya kepada istrinya, pasti dia akan mendapatkan istri yang luar biasa. Istri yang mau merendahkan diri kepada suaminya, masing-masing bersamaan saling merendahkan diri. Waktu kita saling menyombongkan diri, habis. Kekasih-kekasih Tuhan, gelap tidak mungkin dikalahkan dengan gelap. Gelap hanya bisa dikalahkan dengan terang. Kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan.
Karena itu Yesus berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika engkau ditempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan. Jika engkau disuruh berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Rendahkan dirimu. Biarlah saudara yang mau merendahkan diri hari ini, katakan amin bersama saya. Amin, haleluya. Langkah yang kedua, ayat yang kedua, datang kepada Tuhan Yesus. Adalah sebuah hal yang aneh jika seorang pemimpin agama datang kepada pemimpin yang lain. Pemimpin agama akan merasa percaya diri yang berlebihan sehingga dia tidak perlu datang kepada siapapun. Tapi dalam Yohanes pasal yang ke-3 ini, Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, dia menghormati dengan perkataan Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Luar biasa. Dia datang merendahkan diri, dan ayat yang ketiga dikatakan Yesus berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana akan masuk? Melihat saja tidak. Datanglah kepada Yesus, itu yang utama. Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Aku akan makan bersama dia dan dia bersama aku. Yesus datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi dia tamu yang agung, dia mengetuk pintu. Bukakanlah pintu. Saat ini bukan hanya Anda melangkah dengan merendahkan diri, tapi datanglah kepada Yesus dan berkata apa adanya. Jika Anda punya dosa, akuilah dosa Anda dengan jujur. Bertobatlah. Dan yang menarik, Anda tidak pernah akan dikecewakan. Jenderal bisa mengecewakan, pejabat tinggi bisa mengecewakan, orang yang kaya bisa mengecewakan, orang yang paling hebat dalam hidupmu, yang paling kau andalkan bisa mengecewakan. Tapi Yesus yang kau datangi tidak pernah mengecewakan. Langkah yang ketiga, kita akan baca ayat yang kelima, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nikodemus berkata kepada Yesus ayat yang keempat, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dasar Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, Farisi, yang pikirannya hanya tidak menerima revelation, pewahyuan. Dia berkata, bagaimana mungkin? Sering kita pengen menerima mujizat kelahiran baru, tapi belum melangkah sudah, bagaimana mungkin? Itu hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil, hal yang mustahil. Yang penting Anda melangkah. Maka Yesus berkata, dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Yesus berkata ayat yang kelima, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Dahsyat. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Akan terjadi sewaktu kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Sama dalam Lukas pasal 1 waktu Maria berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengandung seorang anak? Aku masih perawan, ting-ting. Sorry, karena sebagian bukan ting-ting lagi, saudara. Saya mau beritahu bahwa malaikat itu berkata, malaikat Gabriel, Roh Kudus yang akan memenuhi engkau. Dan yes, terjadi atas Maria. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan untuk menerima mujizat kehidupan yang baru. Anda dan saya, supaya menerima mujizat kelahiran baru ini adalah rendahkan dirimu yang pertama. Kedua, datanglah kepada Yesus. Yang ketiga, mintalah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus tentu tinggal dalam
hidup yang kudus. Jika Anda masih kudis, sorry, yang maksud itu Roh Kudus dan Anda jadi kudisan dong. Mintalah Roh Kudus. Langkah pertama, merendahkan diri. Langkah kedua, datang kepada Tuhan Yesus. Langkah ketiga, menerima kepenuhan Roh Kudus. Yang keempat terakhir, ayat yang ke-16, 17, dan 18. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya telah berada dalam bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka adalah jahat. Tapi jika kita percaya, maka kita tidak menerima hukuman. Langkah yang keempat, setelah langkah pertama, merendahkan diri. Langkah yang kedua, datang kepada Tuhan Yesus. Langkah ketiga, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, belum terlambat untuk Anda hari ini bertobat dari segala dosa Anda dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Mungkin Anda berkata, saya takut Pak. Lebih takut kepada Tuhan atau kepada manusia? Saya apa perlu izin RT RW? Anda ada urusannya RT sama RW. Ini urusanmu dengan Tuhan. Ini adalah visa, paspor Anda untuk ke surga. Belum terlambat hari ini. Akui dosamu secara pribadi, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu, dan jadilah muridnya. Bila Anda menjadi murid yang sungguh-sungguh dan akhirnya bertumbuh menjadi sama dengan Kristus, saya percaya waktu Anda menerima mujizat kelahiran baru seperti Nikodemus, maka mujizat-mujizat yang lainnya pasti menyertai. Mujizat kesembuhan tubuh, kesembuhan ekonomi, kesembuhan keluarga, kesembuhan dalam segala hal. Percayalah hari ini, karena Yesus ada dalam diri Anda, adalah hari mujizat Anda. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Dialah penyembuh kita, Dialah juru selamat dan Tuhan kita yang kekal selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, baik kemarin dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman mujizat ini. Kami sangat tahu firman-Mu tidak pernah gagal. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau seperti Nikodemus menerima mujizat kelahiran baru. Kami mau yang pertama merendahkan diri, yang kedua datang kepada Tuhan Yesus, yang ketiga dipenuhi Roh Kudus, dan kami mau percaya dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami secara pribadi. Kami menerima kesembuhan, keselamatan, terlebih juga seisi rumah kami dan sisi rumah kami diselamatkan. Dan mujizat yang lain-lainnya Tuhan tambahkan berlimpah. Demi nama Yesus. Haleluya. Salam mujizat. Iya, itu dia tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Timotius Sadono. Semoga menjadi berkat bagi kita. Kami nanti Anda di 081288 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, atau di 085781 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali. Kirimkan pokok doa saudara dan format nama, spasi, kemudian pokok doanya apa, kirim ke kedua nomor tadi, nanti kita akan bacakan dan doakan. Iya, saat ini ada Eva. Salam, mohon didoakan agar saya mendapat pekerjaan sebagai paralegal di Law Firm GBU. Thank you. Eva ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat Eva malam ini Tuhan, untuk kerinduannya untuk bekerja. Tuhan berkati dia, berikan hikmat buat Eva, biarlah dia boleh mendapatkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, dengan iman dia melangkah melakukan tindakan untuk mencari pekerjaan. Engkau yang menuntun dia, memberkati dia, beri kemampuan hikmat buat dia. Dan lewat pekerjaan ini Tuhan, dia diberkati, keluarganya diberkati. Amin. Bahkan dia menjadi berkat buat orang lain. Berkati terus Eva, Engkau jaga lindungi dia Tuhan. Dan bahkan setiap pergumulan yang dia hadapi, Tuhan yang menjadi jawabannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.
Amin. Iya, ada Sugianto, Pak minta dukungan doa biar Tuhan memakai hidup kami sekeluarga untuk kemuliaan namanya dan aku dipermudah untuk mencari pasangan hidup yang seiman. Kami berdoa untuk Sugianto. Tuhan, Engkau melihat kerinduan anakmu ini Tuhan, Engkau pakai mereka sekeluarga untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau akan memakai keluarga ini sesuai dengan kemampuan talenta yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat bagi siapapun yang ditemuinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Engkau memberkati anakmu ini dalam mencari pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau yang memberikan pasangan yang sepadan kepada anakmu ini, yang seiman. Kami yakin bahwa Engkau akan mempertemukan mereka dan mereka akan masuk di dalam kehidupan yang berkenan, hubungan yang kudus, yang serius di hadapan Tuhan. Dan nanti mereka akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi pasangan-pasangan muda yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada Yusuf mendoa untuk kesembuhan kaki kiri anak saya yang berumur 11 hari karena dia lahir telapak kakinya agak bengkok, agar telapak kakinya bisa normal dan tidak perlu digips lagi. Amin. Terima kasih. Pak Yusuf ya. Pak Yusuf. Kita berdoa, Bapa di surga, kami berdoa buat Pak Yusuf malam ini untuk anaknya, untuk telapak kakinya yang agak bengkok Tuhan. Saat ini Tuhan jamah anak ini Tuhan, Engkau buat kakinya menjadi normal Tuhan. Oleh kuasa-Mu, oleh tangan-Mu Tuhan yang menjamah. Kami percaya dengan iman Pak Yusuf mengirimkan SMS, biarlah Tuhan Engkau sempurnakan pertumbuhan anaknya dan juga khususnya untuk kakinya Tuhan, telapak kakinya yang agak bengkok Tuhan. Sembuhkan Tuhan dengan sempurna. Kami percaya setiap tindakan-tindakan dokter Tuhan, Kau campur tangan biar semua ini Tuhan mendatangkan kebaikan, Amin. mendatangkan kesempurnaan untuk kaki anaknya. Berkati terus Pak Yusuf, istrinya, bahkan setiap pergumulannya Tuhan, mampukan dia untuk bisa melewati semua ini bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Anda masih bersama dengan kami dalam program Healing Movement Gelombang Kesembuhan. Hubungi kami jika saudara ada pergumulan, ada sesuatu yang ingin didoakan. Hubungi kami di 081288 0-3 kali 7-3 kali atau di 0857 81 0-3 kali 7-3 kali. Saat ini ada Maria, mohon dukungan doa agar bisa punya rumah sendiri dan dicukupkan kebutuhan kami dan keluarga. Terima kasih. Maria. Bapa, kami berdoa buat Maria. Malam ini Tuhan, Engkau memberkati Maria. Kerinduannya untuk memiliki rumah sendiri Tuhan, Kau berikan hikmat buat dia. Engkau memberkati setiap pekerjaan atau usahanya, dan biar lewat usaha ini dia diberkati. Bahkan dia boleh membeli rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan iman dia mengirimkan SMS lewat program ini. Kami percaya Tuhan yang menjawab setiap pergumulannya. Berkati Maria dan juga untuk setiap kebutuhannya. Engkau memberkati kehidupan ekonomi keluarganya. Mereka semakin hari diberkati. Bahkan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan setiap pergumulan, setiap kebutuhannya Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Berkati terus Maria, setiap aktivitasnya Tuhan. Engkau memberkati, berikan hikmat. Engkau yang menuntun dia. Dan apapun yang dia kerjakan, apapun dia yang menjadi usahanya Tuhan, Engkau buat berhasil. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada Ibu Elisia, mohon bantuan doa agar suami saya bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, agar Roh Kudus saja yang menguasainya, dan juga agar usaha bisnis kami bisa maju, semua hutang kami terlunasi, karena saya percaya tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih juga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Elisia. Tuhan, Engkau melihat iman anakmu ini. Kami juga berdoa untuk suaminya saat ini Tuhan. Engkau yang akan menolong suaminya untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, berubah dari kehidupannya yang lama
kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan sedang menjamah suaminya saat ini dan dia akan berubah, akan memuji-muji nama Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk bisnis keluarga ini. Tuhan, Engkau yang membuat maju pekerjaan mereka ini. Kami yakin bahwa Engkau sedang bekerja untuk memajukan bisnisnya, menolong keluarga ini sehingga bisnisnya semakin hari semakin maju. Semakin hari kami akan melihat bahwa perubahan-perubahan ke arah yang baik akan terlihat di dalam bisnis mereka. Terima kasih kami berdoa untuk semua anggota keluarga ini Tuhan Yesus. Mereka senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Hubungan mereka dipulihkan oleh Tuhan, hubungan mereka dengan Tuhan diperbaiki hari demi hari. Mereka semakin akrab dengan Tuhan, mereka semakin intim dengan Tuhan karena Engkau mengasihi keluarga ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Iya, tidak ada namanya. Pak, tolong doakan untuk masalah keuangan anakku sakit epilepsi. Oh, ini Ibu Evi ya. Anakku Wanda biar malam ini tenang, ada di rumah sakit Grogol, rumah sakit jiwa. Ya, Ibu Evi. Ibu Evi. Bapak, kami berdoa buat Ibu Evi malam ini Tuhan, untuk setiap pergumulan yang dia hadapi Tuhan. Lebih khusus buat keuangannya Tuhan, berkati, berikan hikmat buat dia. Kau memberkati usaha dan pekerjaannya, dan keuangannya boleh Engkau berkati, bahkan setiap kebutuhannya Tuhan. Kami berdoa khusus buat anaknya Wanda yang saat ini sedang berada di rumah sakit Grogol Tuhan. Sembuhkan dia, apapun penyakit yang dia alami Tuhan, oleh biru-biru Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan Wanda malam ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Ibu Evi, keluarganya, anaknya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Iya, Anda masih bersama dengan kami dalam program Healing Movement Gelombang Kesembuhan. Saat ini ada Cherry. Oh, bukan, Pak Henro. Tolong doakan anak kami Cheryl yang sering pusing di kepala, dan istri saya Adri yang ada lemah di jantungnya. Shalom, saya Henro. Pak Henro, Pak Henro. Berdoa, Bapa di surga, kami berdoa buat Pak Henro, lebih khusus buat anaknya Cheryl yang sedang sakit, khususnya untuk di bagian kepalanya. Dia sering mengalami pusing Tuhan. Kami berdoa apapun penyebabnya saat ini Tuhan, biarlah dengan tangan-Mu Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan oleh bilur-Mu Yesus. Anaknya Pak Henro Cheryl disembuhkan. Kami berdoa buat keluarganya Tuhan. Pak Henro, Tuhan berkati keluarga besarnya. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi rencananya Tuhan, campur tangan buat istri dan anak-anaknya diberkati. Keluarga ini semakin hari semakin setia, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan ada mujizat Tuhan yang terjadi, pemulihan terjadi buat setiap pergumulannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarganya Pak Henro ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada Ibu Lili, mohon doakan pinggang kanan sakit karena tulang belakang bengkok, juga kedua lutut pengapuran, susah jalan. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lili. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa yang menolong, memberkati, menyembuhkan pinggang anakmu ini Tuhan, tulang belakangnya yang bengkok Tuhan. Kami berdoa Engkau sembuhkan anakmu ini Tuhan. Kami yakin bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan juga untuk lututnya yang pengapuran sehingga menyebabkan dia susah untuk berjalan. Boleh bilur Yesus, malam hari ini anakmu ini disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ke lututnya yang sakit pada malam hari ini karena pengapuran oleh bilur Yesus, malam hari ini menjadi malam kesembuhan untuk anakmu ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada Riani, mohon doakan untuk jodoh saya. Ya, Riani ya. Kami berdoa malam ini buat Riani yang sedang bergumul Tuhan. Untuk pasangan hidupnya, Tuhan berkati Riani, berikan hikmat buat dia, dan Tuhan memberkati pasangan buat Riani,
pasangan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Dengan cara-Mu Tuhan Kau pertemukan dengan Riani. Dan kami percaya Tuhan, hubungan mereka boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, Kau berikan pasangan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Riani tetap kuat dan tetap menantikan waktunya Tuhan. Amin, amin. Dan mujizat-Mu Tuhan terjadi buat Riani. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua sobat prestasi dan pemirsa Bible TV, Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Apapun yang dialami Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, sobat prestasi dan pemirsa Bible TV, Tuhan, Engkau yang menjawabnya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu Engkau akan melakukannya untuk kami semuanya, dan kami berserah, berharap kepada Tuhan, dan jawaban Tuhan menjadi milik anak-anak-Mu semua, milik kami semua, karena Engkau mengasihi kami, Engkau menolong kami, Engkau memberikan jawaban di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, sobat prestasi dan pemirsa Bible TV, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara ini. Saya Johannes, Bung Nobi, dan semua kami yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam acara yang sama, jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.